Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadil Dianugraha, NIM 21073057. Sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari sensor TPS, sensor akselerasi pedal acceleration atau APP, sensor EGR valve, IC741, sensor NTC, sensor PTC, IAT, ECT, dan EGR. Baiklah, kita mulai dari cara kerja sensor TPS. Saat menghidupkan mesin mobil, ECU akan mengirimkan tegangan output atau tegangan referensi 5 volt yang kemudian diterima sensor analog Vref. Dari sensor analog, tegangan kembali ke ECU melalui TPC-nya. Saat mobil dalam kondisi idle atau non-aktif, tegangan yang keluar dari sensor nilainya di bawah 0,7 volt, sedangkan dalam kondisi beban penuh, tegangan yang dikeluarkan dapat mencapai 4,5 volt. Potensiometer dapat berubah-ubah tekanannya, maka dari itu tegangan akan keluar dari atau output yang dihasilkan sensor TPS pun selalu berubah. Potensiometer dapat bergeser dari tegangan paling rendah yaitu titik P1 hingga tegangan paling tinggi yaitu titik P6. Semua bergantung pada tekanan yang diterima pedal gas saat berperan, apalagi sedang menyetir mobil. Yang kedua ada sensor pedal akselerator. Cara kerja sensor ini adalah alat elektronik yang memberikan informasi sinyal 5 volt DC di bawah tuas pedal gas yang telah ditekankan pada ECU atau powertrain control module. Kemudian powertrain control module akan memerintahkan sensor kontrol aktuator throttle untuk membuka katup udara masuk secara elektronik milik throttle position sensor atau TPS, sekaligus memerintahkan fuel pump untuk melakukan kompresi tekanan bahan bakar yang dibutuhkan. Yang ketiga ada EGR valve. EGR bekerja dengan memasukkan gas sisa pembakaran yang dikeluarkan mesin melalui exhaust manifold. Sebelum keluar knalpot, ada sebuah katup yang berhubungan dengan intake manifold. Katup ini sebagai jalur buang untuk kembali ke intake manifold. Yang keempat ada IC741. Cara kerjanya adalah IC741 membandingkan dari dua buah input satu arus dan outputnya ditentukan plus VCC atau min VCC ataupun 0 tergantung dari tegangan yang atau selisih yang ada pada input op amp. Kelima ada NTC. NTC merupakan perubahan suhu berbanding terbalik dengan resistansi. Apabila suhu tinggi, maka resistansi yang terbentuk adalah rendah. Sebaliknya, apabila suhu terdeteksi rendah, maka resistansi akan naik. Yang ke-6 yaitu ada PTC. PTC yang memiliki grafik linear, artinya perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan nilai resistansi. Semakin tinggi temperatur terdeteksi, nilai pun akan semakin meningkat. Berikutnya ada sensor IAT. ECU akan memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke IAT sensor melalui internal resistor sebagai tegangan input. Nilai tegangan ini akan berubah sesuai dengan kondisi dari temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Karena sifat IAT sensor yang memanfaatkan thermistor jenis NTC. Fluktuasi dari tegangan yang ditimbulkan oleh IAT sensor ini akan dideteksi oleh ECU sebagai perubahan temperatur udara yang masuk pada sensor dan menjadi sinyal input dari ECU.
yang nantinya sebagai salah satu dasar untuk menentukan beberapa banyak penginjeksian bahan bakar yang harus diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada sensor ECT. Cara kerja dari ECT ini adalah resistensinya akan menurun ketika suhu air pendingin naik dan sebaliknya. Yang terakhir ada EGR. Sensor EGR bekerja dengan mensirkulasikan kembali gas buang pembakaran untuk dikembalikan ke intake manifold. Gas ini dialirkan melalui suatu saluran yang terhubung dari exhaust manifold ke intake manifold dengan memanfaatkan kevakuman di sisi intake. Berikut penjelasan dari prinsip kerja beberapa sensor tadi. Menurut saya lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.